gimana kabarnya di hari ini? Semoga selalu sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dan senang sekali hari ini saya Anastasia Pradita bisa menjadi bagian dari Gentalks dari Generali Indonesia di hari ini. Sebelumnya Dita mau ngajak semua yang ada di sini berpartisipasi di kolom chat yang ada. Dita mau tahu nih dari mana aja nih Generali Friends yang ada. Boleh di absen? Ada yang dari Pulau Jawa, tuh ada yang dari Malang, Sieni Vivi, oke, udah ada perwakilan dari Pulau Jawa. Yang paling jauh mungkin ya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Makassar, oke, ada lagi yang lebih jauh lagi, Jambi, oke, dari Blora, wah ini kampung halaman nih ya. Next, ada dari mana? Dari Depok, oke, semuanya udah bergabung. Hari ini karenanya spesial banget dari Generali Indonesia mengadakan Gentalks di hari Minggu. Biasanya kalau Gentalks itu kan hadirnya di weekday, siang atau sore hari, tapi spesial di hari ini Gentalks hadir untuk menemani Generali Friends pada saat weekend bersama dengan keluarga. Nah, semua yang tersebar di seluruh Indonesia ini kegiatannya apa sih Generali Friends pada saat weekend? Mungkin ada yang lagi masak-masak di rumah, ada yang sedang menghabiskan waktu bersama keluarga. Boleh di-sharing mungkin ya kegiatannya di hari ini lagi pada ngapain sih? Atau mungkin ada yang lagi olahraga untuk menambah kesehatan dan juga daya tahan tubuh, atau mungkin yang lagi shopping-shopping online, atau bahkan lagi piknik di depan rumahnya, boleh dong di-sharing. Ini lagi ada yang mau masak, oke deh. Boleh mungkin sambil masak, sambil mendengarkan topik kita di hari ini, karena menarik banget, kita akan membahas waspada gejala long COVID pada dewasa dan juga anak. Nah, kita pembahasannya menarik nih. Setiap ada episode Gentalks membahas mengenai perkembangan apa yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai pandemi COVID-19 yang terus berlangsung sampai sekarang. Dan topik kali ini membahas terkait dengan banyaknya juga penyintas COVID-19 yang masih merasakan beberapa gejala-gejala setelah dinyatakan negatif. Jadi, kalau negatif bukan berarti kita terbebas nih dari segala macam keluhan-keluhan. Ada juga beberapa yang merasakan seperti keluhan masih pusing, atau mungkin sesak nafas, batuk-batuk, dan juga merasa mudah lelah ketika berolahraga. Nah, kira-kira apakah istilah long COVID yang diderita oleh penyintas COVID-19 ini wajar? Seberapa wajar? Dan kemudian bisa dirasakan ini maksimal sampai berapa lama begitu kan? Long COVID itu sendiri ada yang bilang dari kurang lebih setelah 4 minggu sembuh masih merasakan keluhan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Pengobatannya bagaimana? Dan ciri-ciri orang yang mungkin rentan terkena long COVID itu seperti apa? Atau mungkin Generali Friends yang bergabung di hari ini memiliki gejala yang seperti itu. Nah, kemudian ada satu yang sedang mungkin viral gitu ya, diobrolin di sosial media, ada salah satu public figure itu juga merasakan namanya badai sitokin. Mungkin ini yang menarik perhatian kita juga, sebenarnya badai sitokin itu apa sih? Dan ternyata dari penyintas yang sudah dinyatakan negatif, ini berpotensi juga terkena badai sitokin yang akan menyebabkan pastinya hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa menyebabkan gagalnya organ dalam dan juga organ vital dari orang yang sudah dinyatakan negatif COVID-19. Nah, kira-kira seberapa bahayanya badai sitokin ini di kesehatan kita bagi para penyintas maupun yang positif COVID-19. Hari ini kita bakal ngobrol dengan narasumber kita yang sama-sama jauh nih. Tadi kan kalau misalkan kita absen, Generali Friends udah jauh nih, tersebar di beberapa kota di Indonesia. Kali ini udah ada di samping Dita nih, sebelah sini. Oke. Ini dia narasumber kita hari ini, seorang dokter yang pastinya sudah banyak yang kenal juga tulisannya, yang banyak sekali di komen juga di sosial media terkait dengan pandemi COVID-19, kemudian bagaimana untuk bisa survive dan juga sehat selama pandemi. Ini dia ada Dr. Adam Prabata. Hai dok. Halo, siang Kak Dita. Pagi ya di sana ya, pagi Kak Dita. Oke, ini hitungannya kita beda 2 jam ya. Kalau di Jepang itu 2 jam lebih siang nih daripada di Indonesia. Betul, kayak WIT. Oke, KWIT. Oke, terima kasih banget ya dokter bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini, walaupun berbeda negara begitu di tengah kesibukan sekarang sedang menempuh pendidikannya, bisa sharing sama Generali Friends yang ada di sini. Dok, sebelum masuk ke dalam sesinya dokter dan juga ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mau nanya sedikit nih dok, ini seberapa besar sih potensinya penyintas COVID-19 bisa kena long COVID, seberapa besar sih? Berapa persen gitu dok? Oke, kalau buat persentasenya saya nggak terlalu hafal detailnya, tapi nanti ada di presentasi sebenarnya persentasenya berapa. Tapi yang jelas itu peluangnya ada, dan tidak hanya untuk yang sakit berat atau dirawat di rumah sakit gitu, tapi yang gejalanya ringan, bahkan yang tanpa gejala itu tetap ada kemungkinannya. Jadi tetap harus hati-hati semuanya. Tapi memang
sejauh ini yang lebih beresiko yang sakitnya lebih berat. Tapi tetap semuanya tanpa terkecuali ada resikonya. Jadi tetap harus hati-hati semuanya. Oke, jadi semuanya harus berhati-hati dan juga waspada karena ini juga tidak hanya menyerang yang mungkin parah ketika mengalami positif COVID-19 ya, tapi yang nggak punya gejala, ini berarti orang udah tanpa gejala ya, OTG ini punya kemungkinan long COVID gitu dok ya? Betul, betul banget. Bisa juga tidak hanya untuk dewasa, anak-anak juga berpotensi gitu dok ya? Iya, jadi semua umur mulai dari yang anak-anak sampai yang lansia itu semua ada potensinya. Oke, berarti semua yang ada di sini patut mendengarkan karena semua orang beresiko pastinya bisa kena long COVID dan bagaimana cara mengatasi. Nanti kita bakal ngobrol lanjut dengan Dr. Adam Prabata. Sedikit kita bacakan ini profilnya beliau. Beliau adalah seorang dokter umum lulusan Universitas Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan PhD kardiovaskular di Kobe University, Jepang. Makanya dokter sekarang lagi ada di Jepang ya. Dan tak hanya itu, beliau pun tengah aktif mengedukasi tentang COVID-19 yang pastinya selalu kita lihat ya di sosial media beliau nih di Instagramnya @adamprabata. Dan kerap kali menjadi pembicara untuk berbagai seminar kesehatan. Buat tepuk tangan semua di sini. Secara virtual ya, tepuk tangannya juga bisa. Jadi gini, suatu kehormatan juga nih bisa langsung ngobrol sama dokter dan juga berbagi ilmu, bisa belajar banyak di hari ini. Nah, kalau misalkan dari Generali Friends mau tanya-tanya, bisa langsung gunakan fitur Q&A di sini, langsung diajukan pertanyaan atau mungkin mau konsultasi, menceritakan dan juga sharing mungkin pengalaman ketika positif COVID atau menjadi seorang penyintas, bisa langsung ditanyakan aja ke Dokter Adam. Nanti juga dikasih kesempatan Q&A yang lebih lama, karena ini request nih dari teman-teman semenjak Gentalk sebelumnya, kurang lama nih nanyanya, pengen nanya tapi waktunya udah habis. Nanti kita kasih kesempatan kalau cukup waktunya bisa nanya langsung secara live sama Dokter Adam. Dan pastinya nanti akan ada hadiah nih, ada merchandise menarik, ada 5 merchandise untuk penanya terbaik yang juga aktif selama sesi. Oke deh, lanjut lagi kita langsung masuk aja ke sesinya Dokter Adam seputar waspada gejala long COVID pada dewasa dan juga anak. Silakan dok. Oke, terima kasih Kak Dita. Saya izin share screen dulu. Sebentar. Oke, ini dia. Oke, sudah terlihat. Oke, siap. Oke, ya selamat pagi dan selamat siang untuk semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk para untuk Generali. Jadi sekarang kita kan diskusi ya. Jadi di sini saya akan memaparkan, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya aja nggak masalah gitu. Maksudnya jangan malu-malu untuk bertanya gitu, karena kan tentunya akan ada banyak pertanyaan nih tentang perihal long COVID ini gitu, berhubung yang kena COVID juga udah cukup banyak di Indonesia. Oke, jadi kita mulai aja tentang waspada gejala long COVID pada dewasa dan anak. Nah, saya mau ini dulu nih ngasih tahu nih, mengingatin juga tentang situasi COVID di Indonesia kayak apa. Jadi sekarang kita masih dalam gelombang kedua, meskipun trennya sedang turun, tapi kita masih nih dalam gelombang kedua. Total kasusnya sudah lebih dari 4 juta ya di Indonesia, jadi udah cukup banyak. Dan angka kematiannya sudah lebih dari 120.000 orang ya sampai sekarang. Jadi dengan total kasus lebih dari 4 juta, jadi kurang lebih sebanyak 4 juta itulah potensi orang-orang yang bisa saja mengalami long COVID gitu. Jadi tetap harus hati-hati. Nah, sebenarnya long COVID itu apa sih? Jadi kita akan diskusi di sini, akan kita bahas. Jadi long COVID itu pengertiannya adalah gejala, sekumpulan gejala. Jadi gejalanya nggak cuma satu. Bisa aja ada demamnya misalnya, atau seseknya, atau mungkin tadi ada yang ngomong juga di kolom komentar, ada yang rambutnya rontok. Jadi emang bisa itu. Jadi kumpulan beberapa gejala menetap hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah kita kena COVID. Atau misalnya awalnya nggak ada gejala nih, terus udah sembuh, PCR udah negatif. Tahu-tahu dalam hitungan minggu gejala baru muncul gitu. Atau awalnya bergejala, udah lama sembuh, tapi kemudian beberapa saat kemudian muncul lagi gejala. Itu termasuk long COVID. Dan seseorang itu dianggap sebagai long COVID seandainya gejalanya itu masih ada hingga lebih dari 4 minggu. Kalau bingung sebulan. Jadi kalau semenjak kalian sakit, udah sebulan nih, tapi kok keluhannya masih tetap ada, masih tetap berlanjut, itu sudah dianggap sebagai long COVID. Nah, siapa aja sih yang bisa terkena long COVID? Jadi fenomena long COVID ini bisa terjadi di semua pasien COVID, mulai dari yang gejalanya ringan, bahkan sampai yang berat. Bahkan yang awalnya tidak bergejala.
Jadi memang cakupannya cukup luas, dan kalau misalnya seandainya kalian, misalnya di antara kalian ada keluarganya atau ada temennya atau diri kalian sendiri yang pernah kena COVID terus kemudian tanpa gejala, itu tetap potensi long COVID-nya ada. Nah, seberapa sering sih? Kalau dari penelitian yang ada, ternyata lebih banyak ditemukan di orang yang keluhannya cenderung sedang ke berat. Kan kalau orang kena COVID sedang ke berat, itu dirawat inap. Jadi di sini ada penelitian yang bilang kalau lebih dari 76%, cukup banyak ya, lebih dari setengah, itu yang dirawat inap ternyata masih minimal ada satu gejala pada 6 bulan. Berarti udah lebih dari setengah tahun, tapi masih ada keluhannya minimal satu. Entah itu masih sering lelah, atau masih mungkin rambutnya rontok, atau ada masalah kulit, atau yang lain-lain, atau pikirannya jadi kayak berkabut rasanya, itu ada gitu. Kemudian kalau yang mayoritas tidak dirawat inap, maksudnya yang ya yang isoman lah gampangnya, itu penelitian bilang 30-an%. Jadi tetap ada angkanya gitu. Dan untuk yang tidak dirawat inap atau yang isoman, resikonya tetap ada. Bahkan di sini sampai 9 bulan kalau kata penelitiannya. Nah, keluhannya apa aja sih? Sebenarnya keluhannya banyak ya. Yang paling sering itu dari mulai keluhan pernapasan, itu kayak sulit bernapas. Kalau yang biasanya kita kuat lari 10 kilo, ini jadi cuma kuatnya 2 kilo. Sering batuk kering, kalau di jantung itu sering berdebar, nyeri dada, pencernaan itu bisa diare, mual muntah, atau bisa ada yang ruam kulit. Ada satu pesohor di Indonesia yang ada ruam kulitnya setelah sembuh. Bisa gangguan penciuman, anosmianya nggak sembuh-sembuh, atau yang lain-lain. Jadi bisa mencakup banyak organ, tidak hanya di paru. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Jadi ini grafik dari long COVID nih, kira-kira kayak gimana gambarannya. Jadi bisa dilihat yang cukup banyak itu lelah ya. Lelah itu cukup banyak. Kemudian ada gangguan memori, ada bahkan yang kayak psikologis tuh, kayak misalnya kecemasan, depresi, itu termasuk long COVID. Jadi kalau ada yang bilang, ini mah kamu, misalnya gini nih, misalnya kalian udah sembuh dari COVID, terus ada keluhan, terus ada yang bilang, perasaan aja gitu, kamu cemas aja. Nah, padahal memang di long COVID bisa aja ada keluhan fisik tadi, yang mungkin ngerasa lebih cepat capek, sesak, tapi juga bisa ada keluhan psikologis tadi. Ya, jadi yang namanya kecemasan, namanya depresi, gangguan tidur, kemudian kalau tidur jadi tidak bernapas, ada fase tidak bernapas, atau gangguan kejiwaan lain, itu ada gitu. Meski setelah kita sembuh dari COVID. Dan catatannya ada, di sini bisa dilihat datanya. Di yang sebelah kanan, paling sebelah kanan yang warna biru muda tuh, itu mayoritas gangguan psikologis. Jadi emang ada resikonya setelah kita sembuh dari COVID. Jadi jangan mengecilkan. Bahkan di Inggris yang penanganan long COVID-nya cukup oke, itu kalau orang kena COVID, di situ dibilang mereka tidak hanya dapat penanganan fisik, tapi juga penanganan psikologis atau mentalnya. Karena memang ada, bisa dilihat di data ini juga. Nah, balik lagi ya, keluhan long COVID tidak hanya keluhan fisik. Ada ansietas, gangguan cemas, ada depresi, kayak merasa sedih, bahkan kalau sampai berat bisa sampai muncul keinginan ingin bunuh diri gitu, bisa sampai seperti itu. Dan gangguan kognitif ini mungkin pernah dengar ceritanya, ada setelah kena COVID tuh kayak namanya brain fog, kayak bahasa kerennya. Jadi pikirannya tuh kayak berkabut gitu, kayak kadang-kadang bingung mau ngapain. Kalau mau kerja biasanya bisa enak, bisa optimal dalam 5 jam, gini ini kok jadi kayak susah gitu untuk mempertahankan kemampuan kerja. Jadi memang ada, dan itu nyata, dan kalau mengalami lebih baik segera berobat. Bahkan ada gangguan atensi. Jadi misalnya nih, kita biasanya kuat nih meeting, ngobrol sama orang dalam jangka panjang. Setelah kena COVID, rasanya badan nggak fit, kita tuh sulit untuk memperhatikan seseorang gitu, untuk mempertahankan perhatian kita tuh jadi sulit. Jadi ini memang ada, dan seperti lihat di sini, datanya memang ada. Nah, kemudian berapa lama sih long COVID bisa terjadi? Jadi sejauh ini lebih dari 9 bulan ya, bahkan udah ada penelitian yang bilang bisa sampai 1 tahun. Sampai kapan? Sampai detik ini kita nggak tahu. Kalau kita lihat dari SARS itu kan bisa dibilang kayak kakaknya COVID, karena struktur virusnya itu nggak jauh beda. Itu ada, ya, mereka nggak bilang long SARS ya, tapi keluhannya jangka panjang, itu bisa sampai 2 tahun atau lebih. Kalau COVID kita nggak tahu pasti. Nah, faktornya apa aja? Jujur aja dari banyak penelitian sampai saat ini, mayoritas mereka tuh bilang belum diketahui pasti. Tapi memang ada faktor-faktornya. Contohnya, punya 5 gejala atau lebih. Jadi ketika gejala kita waktu awal COVID makin banyak, resikonya lebih tinggi. Keluhannya lebih berat, ada sesak napas, usia lebih tua, dan indeks massa tubuhnya lebih tinggi atau obesitas. Jadi ini faktor-faktor yang diduga.
bisa mempengaruhi long COVID. Tapi apakah ada faktor lain? Mungkin aja, tapi banyak ahli yang belum tahu sampai detik ini. Nah, ini juga penting nih. Apakah long COVID berpengaruh terhadap studi dan pekerjaan? Jadi kenapa studi ini muncul? Karena di beberapa negara ada diskriminasi terhadap orang yang long COVID. Jadi orang yang long COVID terus merasa ada keluhan gitu, tapi dibilang ya kayak perasaanmu aja, itu nggak bener-bener ganggu pekerjaanmu. Tapi ternyata ketika diteliti 45%, hampir separuh dalam periode tertentu, mungkin sekitar 1-3 bulan, itu dia mengurangi jadwal dan beban kerjanya dibandingkan sebelum sakit. Karena memang kondisinya belum sefit itu. Bahkan ada 22%, yaitu sekitar hampir lebih dari 1/5, orang dengan long COVID ternyata belum mampu bekerja kembali karena alasan kesehatan. Jadi memang long COVID ini nyata ya, jadi ini bukan bohongan, bukan perasaan yang lagi sakit aja, tapi benar ada dan perlu disadari baik oleh para pekerja, rekan-rekan, dan para pemberi kerja. Sehingga kedepannya tidak muncul diskriminasi dan stigma. Karena ya balik lagi tadi di awal, kenapa penelitian ini muncul, karena di luar negeri itu diskriminasi dan stigma terhadap long COVID itu ada dan nyata. Makanya sampai ini muncul gitu. Jadi mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi hal yang serupa ya. Karena memang ini nyata gitu. Nah, kemudian tadi kan kita bahas secara keseluruhan ya. Berikutnya pada anak. Kan suka ada yang bilang, anak itu kan katanya lebih kuat dari COVID. Emang ada long COVID-nya? Nah, penelitian di Inggris ternyata bilang ada long COVID-nya. Keluhan paling sering itu, ini agak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Tapi kan orang dewasa lebih banyak yang lelah, capek, kemudian ada yang demam, ada yang gangguan psikiatri, dan lain-lain. Kalau di anak-anak, ini nomor satunya malah masalah pencernaan. Jadi anaknya udah sembuh dari COVID, tapi ada keluhan pencernaan lanjutan. Kemudian bisa nyeri dada yang nomor 2, kemudian yang nomor 3-nya sakit kepala, nomor 4 sering merasa lelah, kemudian juga bisa pegel-pegel, sakit-sakit di otot, bisa juga rasanya pusing, keliengan, jadi macam-macam sampai mual muntah. Jadi memang di anak itu nyata. Dan gejalanya kurang lebih sama kayak dewasa, cuma yang lebih banyaknya sedikit berbeda. Di sini yang lebih banyaknya adalah keluhan pencernaan kalau untuk anak. Jadi memang nyata di anak juga bisa. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin beberapa bulan lalu ya, kalau kalian ngikutin media sosial, itu pernah ada cerita dari seorang ibu tinggalnya di luar negeri, saya lupa Jerman apa Belanda. Beliau itu bilang kalau anaknya mengalami MIS-C namanya. MIS-C itu adalah Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Jadi dia nggak tahu sebelumnya kalau anaknya kena COVID karena tanpa gejala, tapi ada efek setelah COVID-nya. Ya di Indonesia juga sudah ada beberapa kasusnya juga. Jadi di sini nih anaknya tuh kena COVID, tapi biasanya nggak sadar karena tadi anak itu kebanyakan yang ditemukan itu nggak ada gejala atau gejalanya ringan. Jadi mungkin nggak diperiksakan atau apa, tahu-tahu dalam hitungan hari atau hitungan minggu biasanya tiba-tiba keluhannya bener-bener berat gitu. Dan ternyata itu adalah MIS-C, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, yaitu banyak organ tubuh yang mengalami peradangan pada anak yang sebelumnya kena COVID. Organnya bisa jantung, paru, kulit, otak, saluran cerna, mata, bahkan ke ginjal. Nah, keluhannya ini bisa dilihat, bisa tiba-tiba anaknya mengalami demam, nyeri perut, muntah, diare, merah-merah di kulit, merasa sangat lelah. Dan ternyata jadi MIS-C itu lumayan cepat ya. Jadi dari awal keluhan-keluhan yang sebelah kiri yang biru, tiba-tiba bisa akan muncul keluhan yang merah yang berat. Tiba-tiba bisa sesak, bisa dadanya sakit, bisa tiba-tiba tidur tapi susah bangunnya. Kemudian sakit perutnya hebat banget, dan tiba-tiba warna kulit, kuku, bibirnya warna biru, itu bisa. Dan kalau mengalami ini harus segera ke IGD, jangan ditunda ya. Nah, MIS-C ini bisa dilihat kalau misalnya anaknya demam lebih dari 24 jam, kemudian ketika dicek darah ada penanda peradangan, kemudian ada gangguan organ, dan kemudian pernah kena COVID. Taunya dari mana? Entah itu PCR-nya positif atau antibodinya positif. Ya, dan tidak ada diagnosis lain, tidak ada kemungkinan penyakit lain. Dan di sini terjadinya itu mayoritas 2-6 minggu setelah anaknya kena COVID. Mayoritas terjadinya di anak usia SD ya, kalau saya nggak salah di sekitar 6-8 tahun gitu. Jadi di sini tetap perlu hati-hati. Memang MIS-C ini jarang ya, hitungannya jarang, tapi tetap ada potensinya untuk setiap anak yang kena COVID. Nah, siapa saja? Ini bisa dilihat mayoritas yang mengalami MIS-C adalah anak usia 8 tahun. Namun paling tua itu usia 20 tahun itu ada,
dan paling muda usia 0 tahun yang masih bayi itu ada. Dan bisa dilihat mayoritas anak yang mengalami MIS-C sebelumnya sehat, segar bugar, nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba demam, sakit perut, tiba-tiba tahu-tahu drop, tiba-tiba sesak, sakit dada, dan lain-lain. Jadi ini cepat banget. Dan sebelumnya anak-anaknya sehat, kayak nggak ada apa-apa kelihatannya. Ya, seberapa sering? Ini jarang ya, seperti tadi saya sempat bilang, hanya 0,14%, di bawah 1% potensinya. Meskipun jarang, tapi sekali kena, bisa sampai kondisi kritis, bahkan bisa sampai menyebabkan anaknya meninggal dunia. Makanya kalau anaknya ada keluhan, jangan ditunda-tunda untuk segera berobat, apalagi kalau keluhannya berat. Meskipun kayak sering dengar kayak, rumah sakit penuh atau saya takut ke rumah sakit dan lain-lain, kalau anaknya keluhan berat, jangan ragu-ragu ke UGD. Termasuk untuk yang dewasa ya. Nah, bisa dilihat grafiknya, angkanya ternyata mayoritas yang kena MIS-C itu udah sembuh dari COVID ya, tapi muncul keluhannya gitu. Itu mayoritas ya, 64-80%, banyak banget. Bahkan hampir sepertiganya butuh ventilator. Bahkan hampir separuhnya butuh obat untuk naikin tensinya, artinya tensinya jeblok banget, tekanan darahnya jeblok. Kalau tekanan darahnya itu turun banget, resiko meninggalnya jadi tinggi. Dan 2-4% anak yang mengalami MIS-C meninggal dunia. Ya, cara mencegahnya gimana? Sampai saat ini nggak ada yang tahu pasti. Tapi MIS-C itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada COVID. Jadi cara mencegahnya harus cegah COVID-nya. Jadi kita nggak boleh merasa kalau anak-anak kuat, ya udahlah nggak usah prokes, nggak apa-apa lah main sama teman-temannya, nggak usah prokes. Sejauh ini itu tidak dianjurkan. Tetap kalau memungkinkan harus pakai prokes. Di atas 2 tahun sudah bisa dibiasakan mulai pakai masker. Kalau di bawah 2 tahun jangan. Jadi untuk masalah prokes bisa diajarkan dan mulai dilatih pada anak, karena ada resiko ini, meskipun jarang, tapi sekalinya kena bisa berat. Nah, ini bonus ya, badai sitokin, berhubung ada satu pesohor di negara kita yang baru banget kena. Jadi badai sitokin itu, saya nggak mau sebut nama ya, badai sitokin itu kurang lebih gini, saya kasih tahu dulu sitokin. Sitokin itu adalah molekul kayak ya zat-zat kecil di badan kita yang berperan dalam pengaturan respon imun. Respon imun gimana? Misalnya ada virus, ada bakteri, nanti sel imun kita tuh akan berespon. Dan di situ sitokin akan keluar. Sitokin itu ada 2. Ada yang meningkatkan peradangan, jadi radangnya makin hebat. Ada yang anti peradangan, membuat radangnya turun. Jadi saya contohin, misalnya kalian luka nih, luka di kulit misalnya. Kan kalau kalian lihat, mungkin di 1-2 hari pertama nanti dia warnanya bakal merah. Terus kemudian muncul daging-daging, kayak bahasa nggak enaknya koreng ya, kayak bakal muncul koreng, terus akhirnya kembali lagi jadi kulit biasa. Nah, ketika awal-awal merah tuh, merah, nyeri, gatal, segala macam, itu si sitokin peradangan, proinflamasinya lagi kerja. Tapi ketika nanti dia udah mulai jadi koreng, dan udah mulai nggak kerasa apa-apa, itu si sitokin antiinflamasinya yang kerja. Jadi dia menurunkan supaya nggak nyeri lagi, supaya jaringannya tuh membaik, supaya kulitnya membaik. Nah, kalau badai sitokin, itu si yang peradangan, yang bikin merah, yang bikin nyeri, itu meningkat drastis dalam tubuh. Dan akhirnya memicu respon imun yang agresif. Endingnya kalau berat, bisa sampai organnya rusak, bahkan hingga kematian. Nah, kalau mau diceritain kurang lebih kayak gini. Ketika COVID-nya datang, ya, dia akan dikenali oleh imun. Sel imun kita bilang, wah ada benda asing nih, ada virus asing. Kita harus meningkatkan sitokin peradangan. Kita harus melawan mereka. Karena virusnya itu bisa dilawan dengan si sitokin yang peradangan tadi. Kemudian dia menyebabkan respon sel imunnya berlebih. Ya, jadi kalau di orang normal, sitokinnya nggak setinggi itu. Tapi di COVID, di orang yang kena badai sitokin dan kena COVID, itu sitokinnya meningkat, respon imunnya berlebihan, akhirnya kayak gambar di bawah. Jadi badai yang akhirnya, padahal di beberapa kondisi, si virusnya mungkin udah mati gitu, tapi badainya lanjut. Jadi ibaratnya virusnya udah habis, tapi badainya masih naik ke atas sitokinnya. Akhirnya di beberapa orang sampai paru-parunya bisa terserang ya, gangguan pernapasan berat, bahkan bisa menyerang berbagai organ, mungkin ke jantung, ke ginjal, dan lain-lain. Akhirnya kegagalan multi organ, jadi banyak organ yang kerjanya gagal gara-gara badai sitokin, bahkan di akhir bisa kematian. Nah, siapa yang lebih berpotensi sampai saat ini? Sebenarnya nggak tahu pasti ya kita ya, tapi teorinya adalah orang-orang yang punya komorbid. Misal, punya diabetes, punya darah tinggi, punya obesitas. Kenapa? Karena ada 2 nih.
entah itu karena dia punya peradangan dalam jangka panjang. Jadi untuk orang-orang yang sakit gula, untuk yang punya obesitas, itu dalam badannya itu ada radang jangka panjang sebenarnya. Atau organ tubuhnya lebih rentan. Kalau saya ibaratkan, kita pakai analogi, sekarang kita bayangin api unggun. Jadi kita lagi api unggun di gunung ya. Nah, api unggun kan butuh kayu dan api ya. Kita ibaratin kayunya itu adalah badan kita. Virus penyebab COVID adalah apinya ketika kita nyalain korek buat nyalain kayunya. Nah, kalau kita nyalain korek di kayu, itu kan kayunya akan terbakar. Yang terbakar itu badan kita. Ketika virusnya datang, badan kita akan terbakar. Akan mengalami masalah-masalah. Coba bayangin, seandainya sekarang dalam kayunya ternyata udah ada baranya. Kalau kita ingat tukang sate, kan tukang sate kalau mau ngebakar lebih cepat kalau ada baranya kan. Ketika kayunya dalamnya ada baranya, itu akan lebih hebat apinya kan. Nah, kurang lebih sama. Ketika orang punya komorbid, kurang lebih artinya kayunya itu badan kita, dalamnya ada komorbid baranya. Ketika ada api COVID, kebakarnya akan hebat. Kebakaran akan hebat, itu kurang lebih melambangkan badai sitokinnya, proses peradangannya itu akan lebih hebat. Kurang lebih Oke, ini sepertinya ada sedikit kendala teknis ini, dokter. Oke. Ya. Oke, udah lancar lagi. Boleh dilanjut, dok? Oh, oke. Tadi keputus di mana ya? Sedikit aja sih, dok. Oke, siap. Terima kasih. Oke, jadi sekarang kita mengatasi long COVID ya. Jadi pertama adalah latihan penciuman. Jadi untuk yang penciumannya terganggu atau anosmia, itu kita bisa gunakan 4 pewangian yang baunya beda. Yang disaranin sih ada lemon, kayu putih, mawar, cengkeh. Tapi kalau sulit, mau kalian pakai parfum, mau kalian pakai kopi, mau kalian pakai mie instan, silakan. Yang penting baunya kalian kenal dan baunya menyengat. Kemudian dihirup perlahan-lahan selama 20 detik. Sambil kalian merem, kalian bayangin tuh kalau kopi, rasanya kopi itu kayak apa gitu. Kalau misalnya baunya parfumnya biasanya kayak apa gitu. Kemudian lakukan beberapa menit setiap sesi, minimal 2 kali sehari. Jadi cukup 4-5 menit, tapi diulang-ulang setiap hari. Itu akan membantu kalau seandainya penciuman kalian berkurang gara-gara COVID. Kemudian ini juga sering ditanya, karena banyak orang yang setelah COVID itu aktivitasnya jadi lebih sulit dari biasanya, entah itu sesak atau jadi nggak nyaman gitu. Jadi di sini ada strategi namanya strategi 4 fase. Ya, jadi gini, pertama ketika baru sembuh, tunggu dulu 7 hari. Dalam 7 hari itu, kita cuma boleh melakukan, ini bisa dibilang kayak kegiatan yang sangat ringan. Yaitu coba latihan napas, kayak naik turun napasnya, stretching, atau latihan keseimbangan, kalau dulu dia kecil tuh kayak sikap pesawat, atau lain-lain. Cukup itu aja, nggak usah berlebihan, nggak usah kayak jogging, lari, jangan dulu. Kemudian kalau dalam 7 hari, udah seminggu nih, oh saya bisa ngelakuin itu aman, nggak ada masalah, kita naik fase 2. Bisa coba jalan-jalan, muterin rumah, yoga, atau ngerjain aktivitas rumah tangga yang ringan, kayak nyapu ngepel, tapi jangan terlalu luas ruangannya, atau mulai masak, cuci piring gitu. Jadi jangan dipaksa. Kalau misalnya oke juga, masuk fase 3. Bisa aerobik ya, mungkin itu ikut senam, atau mungkin udah masuk ke jogging, itu juga boleh. Targetnya 30 menit. Jadi setiap fase ini dilakuin 7 hari berturut-turut, targetnya 30 menit. Kemudian fase 4, kita sudah boleh mau itu lari, atau mulai latihan kayak di gym, itu juga boleh. Jadi memang tidak boleh buru-buru, dan targetnya adalah setelah 1 bulan kita bisa kembali ke aktivitas yang normal. Nah, gimana cara mencegahnya? Ini kan yang paling penting ya. Nah, sebenarnya long COVID itu muncul karena orang kena COVID. Jadinya cara yang paling baik adalah jangan kena COVID. Gimana caranya? Yang pertama prokes ya. Mungkin udah sering juga diulang-ulang 5M, dan vaksin. Kenapa? Karena dengan vaksin kita bisa mencegah supaya diri kita nggak kena COVID, atau seandainya kena nggak masuk ke keluhan berat. Karena tadi kebetulan di penelitiannya di orang-orang yang keluhannya lebih berat, yang sampai gejala sedang, gejala berat masuk rumah sakit, itu risikonya lebih tinggi sejauh ini. Kemudian sampai saat ini belum diketahui pasti. Jadi para ahli di seluruh dunia itu belum tahu pasti gimana sih caranya untuk mencegah long COVID. Seandainya kita udah terlanjur kena COVID-nya. Jadi kalau dibilang kayak konsumsi A, B, C, D, vitamin A, B, C, D, obat A, B, C, D, sejauh ini itu belum pasti ya. Jadi itu belum pasti bisa untuk mencegah kayak gitu. Nah, ini ada penelitian menarik ya. Skalanya sih belum terlalu besar, tapi ini buat orang yang kena long COVID, misalnya antara keluarga, teman, atau kalian sendiri kena long COVID, ini info yang sangat bagus. Jadi di penelitian skala kecil ternyata ditemukan orang-orang yang long COVID
ketika divaksin lebih dari separuh mengalami perbaikan keluhan. Jadi misalnya awalnya itu cuma bisa lari 2 kilo gitu. Setelah vaksin beberapa minggu kemudian tahu-tahu bisa lari 4-5 kilo gitu. Jadi keluhannya mulai membaik. Lebih dari separuh. Jadi cukup bagus. Kenapa? Teorinya adalah karena vaksin kan habis divaksin kita muncul antibodi tuh. Antibodinya bisa membantu mengeliminasi sisa virus mati yang ada di badan. Dan yang kedua, bisa menyeimbangkan sistem imun setelah terkena COVID. Karena ada satu teori lagi, tadi nggak saya bahas. Jadi kalau orang kena long COVID, ada teori yang bilang itu terjadi karena autoimun. Jadi infeksi virusnya menyebabkan badan kita memproduksi antibodi yang bukannya nyerang virus atau nyerang lain, tapi nyerang badan kita sendiri. Ya, jadi ada teori seperti itu. Ini cukup menarik juga teorinya. Jadi selain badai sitokin, ada teori autoimun tadi. Itu jadi berarti buat yang mengidap autoimun gitu, Dok? Atau siapapun bisa? Enggak, ini malah autoimunnya muncul setelah orangnya kena COVID. Sebelumnya dia nggak punya. Oh, faktornya apa belum tahu juga, Dok, itu? Belum tahu. Itu masih kayak teori-teori gitu, karena kasusnya ada. Ketika diperiksa, saya lupa angkanya, nggak terlalu tinggi memang, tapi ketika dideteksi, itu ada antibodi autoimunnya. Jadi, ya teorinya long COVID jangan-jangan bisa karena itu. Tapi penelitiannya masih berjalan. Nah, kemudian gimana sih kalau saya mengalami long COVID? Intinya segera berobat atau kontrol ke dokter ya. Jangan tunda-tunda, jangan malu atau ragu. Karena sekarang di Indonesia saya rasa udah banyak dokter kok yang paham long COVID dan paham kondisinya gitu. Dan yang perlu diingat, kena COVID dan mengalami long COVID bukan aib. Ya, jadi tidak perlu malu dan seharusnya mendapat penanganan yang layak. Baik itu secara fisik ataupun secara psikologis. Karena tadi yang mengalami depresi, yang mengalami kecemasan, mengalami gangguan tidur, itu juga banyak setelah COVID-nya sembuh. Oke, sekian dari saya. Semoga pandemi segera berakhir. Saya kembalikan ke Kak Dita. Terima kasih.